Marvel mungkin sedang melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, menjadikan Spider-Man sebagai ancaman. Selamat datang di Multiverse Indonesia, mari kita bahas. Oke, di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day, banyak detail yang menarik yang meningkatkan hype para pecinta film. Tapi di video ini kita tidak akan membahas semua detail, hanya beberapa detail yang menghubungkan teori yang akan kita bahas. Dari keseluruhan trailer yang muncul, ada satu adegan yang sangat menarik perhatian kita. Di dalam trailer, kita bisa melihat Peter Parker keluar dari semacam kepompong dan terlihat mengalami perubahan fisik. Dan bahkan tampaknya dia mampu mengeluarkan jaring laba-laba organik layaknya Spider-Man versi Sam Raimi. Dan di adegan lain, terlihat matanya menghitam dengan ring merah di sekelilingnya dan dengan kekuatan yang semakin meningkat. Lalu jika kita mendengar baik-baik, ada narasi bahwa laba-laba punya 3 siklus hidup. Spiders have 3 life cycles. Yang jelas, narasi ini bukan hanya dialog biasa, namun foreshadowing atas apa yang akan terjadi pada Peter Parker. Kalau kamu membaca komik, ini langsung mengarah ke satu storyline, yaitu The Other. Storyline ini muncul di komik Friendly Neighborhood Spider-Man volume 1-4, Marvel Knight Spider-Man volume 19-22, dan Amazing Spider-Man volume 525-528. Di storyline ini, Spider-Man tidak hanya terluka, namun dia benar-benar mati setelah bertarung dengan Morlun. Dan ini bagian yang paling aneh, saat dia mati, tubuhnya membentuk kepompong. Dan dari kepompong ini, ia lahir kembali sebagai versi baru. Setelah keluar, Spider-Man berubah. Ia menjadi lebih kuat, lebih cepat, insting predator meningkat, dan lebih agresif. Bahkan di komik Amazing Spider-Man volume 528, dia memiliki stinger, yaitu sengat beracun yang bisa melumpuhkan lawan. Jadi apa sebenarnya hubungannya ke trailer? Perlu kalian ingat bahwa tadi ada narasi yang mengatakan 3 siklus hidup laba-laba. Spiders have 3 life cycles. Dan secara biologis, kehidupan laba-laba memang terbagi atas 3 tahap, yaitu telur, spiderling atau laba-laba muda, dan laba-laba dewasa. Pada film Spider-Man Brand New Day, 3 tahapan hidup ini digunakan menjadi metafora kepada kehidupan Peter Parker. Ia tidak lagi menjadi Spider-Man yang selama ini kita kenal dari film-film berikutnya. Peter yang sekarang tidak hanya kehilangan pertemanannya, melainkan kehilangan identitasnya, kehilangan teman-temannya, kehilangan yang ia cintai, dan bahkan harus melihat cinta sejatinya bersama orang lain. Hal ini tentu saja sangat menghancurkan hati Peter dan membuat tekanan mental semakin berat, ditambah harus menghadapi musuh-musuh yang beragam. Nah, jika kita lihat di trailer saat Spider-Man melawan Scorpion, dia terkena serangan ekornya. Bisa saja serangan ini mengandung racun sehingga Peter terbunuh. Seperti storyline The Other, Peter yang mati malah membentuk kepompong untuk dirinya sendiri yang tidak hanya menyembuhkan dirinya, melainkan meningkatkan fisiknya dan mungkin memberikan ia kemampuan baru, yaitu jaring organik. Disinilah ia masuk ke siklus kehidupan ketiga, yaitu rebirth atau lahir kembali. Perubahan paling mengejutkan bagaimana mata Peter berubah total pada adegan ini. Bisa saja ini artinya bahwa ia bukan sekedar Spider-Man biasa. Jadi gimana jika pada film Spider-Man yang baru ini, kehadiran Punisher bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai pemburu yang memburu Spider-Man baru yang berubah lebih kejam dan sadis, seperti di Spider-Man di komik storyline The Other. Karena seperti kita tahu, Punisher tidak peduli siapa hero, siapa villain. Kalau ia merasa seseorang berbahaya, ia adalah target. Jadi teorinya mungkin saja Punisher memburu Spider-Man bukan karena ia menjadi villain, melainkan aksi pahlawannya sudah tidak wajar dan membahayakan masyarakat.
Jika dihubungkan kembali, Daredevil dan Spider-Man memiliki subjudul yang serupa, yaitu menggambarkan karakter baru bagi kedua superhero ini. Bisa jadi ini menghubungkan kedua film dan serial itu, seperti di storyline Shadowland. Namun, alih-alih Spider-Man yang menjadi moral compass bagi Daredevil di komik, di MCU keadaan ini akan berbalik. Daredevil yang akan menjadi moral kompas bagi Spider-Man. Jadi, teorinya Punisher memburu Spider-Man untuk menghukumnya, Daredevil nantinya memburu Spider-Man untuk menyelamatkannya. Ini akan membawa MCU kembali ke konflik level jalanan. Kalau teori ini benar, ini bukan cerita Spider-Man melawan villain. Ini cerita saat dunia mulai melihat Spider-Man sebagai villain. Silakan like, share, dan komen apa pendapat kalian atau teori kalian mengenai trailer ini. Sekian dari Multiverse Indonesia, sampai jumpa.